Kita doa semoga kita semua dalam taufik, dalam hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Tiada henti-hentinya kita selalu diingatkan untuk bertakwa kepada Allah, terutama tiap Jumat. Tiap Jumat khatibnya itu selalu bilang, selalu mengingatkan, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kalian dengan sebenar-benarnya takwa, menjauhi segala larangannya dan menjalankan segala perintahnya semaksimal mungkin, seoptimal mungkin. Jangan disepelein, ya. Ini perintah Allah, bertakwalah, ya. Sebab kebahagiaan hakiki dapat kita peroleh dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebahagiaan hakiki dunia wal akhirah pasti akan kita dapatkan ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia wal akhirah itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa itu adalah hal yang sepenuhnya harus kita usahakan tanpa henti. Dalam takwa, lahir batin harus bersama-sama. Lahir batin harus bersama-sama seperti dua sisi mata uang yang saling melengkapi satu dan lainnya. Ya, takwa seperti dua sisi mata uang saling melengkapi lahir dan batinnya itu. Lahir dan batinnya. Takwa itu harus terus diusahakan, diupayakan sampai ajal menjemput. Kita semua bakal mati, ini pasti. Cuma kita tidak tahu kapan Allah panggil kita. Siap-siap. Makanya bertakwalah. Bertakwa harus diusahakan terus menerus sampai ajal menjemput. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Bertakwalah kepada Tuhanmu, beribadahlah kepada Tuhanmu sampai datang kepadamu suatu kepastian. Apa itu kepastian? Yaitu ajal mendatangi kita. Ya, jangan disepelein, jangan bercanda mulu, jangan asik sendiri, jangan lupain ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bulan Rajab, tanggal berapa nih? Tanggal berapa Rajab? Tanggal 21, iya. Tapi Rajabnya tanggal berapa ya? Jangan tahunya cuma tanggal Masehi. Tanggal Hijrahnya tanggal berapa? Tanggal 10 Rajab. 10 Rajab ya. Allah ciptakan bulan 12 bulan. Enggak 13, 14 atau 15. Ya, cuma 12 bulan. Ada 4 yang Allah sucikan, yang Allah agungkan, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan satu lagi bulan ini, bulan Rajab. Ya. Di bulan Rajab kita dianjurkan untuk banyak ibadah. Siapa yang beribadah di bulan Rajab akan dilipat gandakan. Begitu juga kalau kita berbuat maksiat, berbuat kesalahan, Allah akan lipat gandakan. Ya, hati-hati makanya jangan buat kesalahan. Allah lipat gandakan dosanya. Ya.
baik ibadah maupun kita berbuat dosa akan dilipat gandakan di bulan Rajab ini. Apa itu yang mesti kita lakukan di bulan Rajab? Ayo. Apa? Di bulan Rajab itu kita mesti banyak minta ampun kepada Allah, perbanyak istighfar. Apa yang diajarin? Banyak istighfar, macam-macamnya. Tapi ada yang gampang yang bisa kita amalin, terutama ba'da subuh dan ba'da maghrib 70 kali. Apa itu? Bacanya cuma Rabbil firli warhamni wa tub alayya. Coba bareng-bareng. Rabbil firli warhamni wa tub alayya. Rabbil firli warhamni wa tub alayya. Rabbil firli warhamni wa tub alayya. Cuma segitu. Gampang kan? Ba'da subuh dan ba'da maghrib tiap hari selama bulan Rajab, insyaallah Allah janjikan diampuni segala dosa-dosa kita dan dijanjikan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah, ada lagi yang dianjurkan selama bulan Rajab, yaitu perbanyak puasa. Perbanyak puasa. Rasulullah hampir 1 bulan dia berpuasa di bulan Rajab. Minimal sekali di bulan Rajab kita puasa. Apa keutamaannya? Minimal sekali kita berpuasa, Allah janjikan Allah kasih minum dengan air yang manis, air manis yang lebih manis daripada madu. Allah janjikan akan Allah kasih minum dengan air yang putih, lebih putih daripada susu. Allah janjikan akan diberi minum air yang wangi, lebih wangi dari minyak misik. Itu janji Allah. Minimal sekali Allah berjanjikan hal seperti itu. Apalagi kalau berhari-hari kita berpuasa di bulan Rajab. Ini yang mesti kita ketahui, keutamaan yang harus kita lakukan di bulan Rajab. Ada satu peristiwa yang sangat luar biasa. Peristiwa yang terjadi pada tanggal 27 Rajab. Apa tuh? 27 Rajab terjadinya Isra wal Mi'raj. Ya, Isra wal Mi'raj. Ada ayatnya tuh. Surat Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna linuriyahu haulahu linuriyahu min ayatina innallaha wasami'un basir. Ya. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan diberkahi sekelilingnya agar mereka mengetahui sebagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Isra wal Mi'raj gak akan diterima oleh otak kita yang kecil
Itu adalah mukjizat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kekuasaan Allah, perjalanan itu dijadikan begitu singkat. Kalau sekarang naik pesawat berapa jam? Apalagi sampai Sidratul Muntaha. Lalu apa yang didapat daripada Isra wal Mi'raj? Oleh-oleh apa yang dibawa Rasul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu salat fardu. Allah perintahkan awalnya 50 kali, 50 waktu. Tapi karena kecintaan Rasulullah kepada umatnya, khawatir umatnya tidak sanggup, maka Rasulullah minta diskon kepada Allah, hingga perintah tersebut dari 50 waktu menjadi 5 waktu. Yang menjadi problem, yang jadi masalah, sudah diminta diskon oleh Rasulullah 5 waktu. Kenapa pada sholatnya diulur-ulur? Kenapa sholatnya demennya di rumah? Kenapa sholatnya tidak berjamaah? Dikisahkan dalam satu riwayat, ada seorang buta tuh. Ada seorang buta minta keringanan sama Rasulullah. Padahal dulu kalau malam itu gelap, jauh dari masjid si orang buta ini, dan banyak binatang berbisa. Si buta ini minta keringanan sama Rasulullah. Wahai Rasul, bolehkah aku sholat di rumah? Ini orang buta nih ya. Bolehkah aku sholat di rumah? Karena aku buta. Rasulullah jawab, kau dengar nggak itu azan? Dengar ya Rasul. Kau wajib ke masjid. Ya, ini orang buta nih. Lalu bagaimana dengan kita nih yang sehat walafiat? Ya, badannya segar bugar, jalanan terang, masjid di mana-mana, dekat dari rumah. As-salatu khairun minan naum. Tarik lagi selimutnya. As-salatu khairun minan naum. Ngorok lagi. Cari kenikmatan ibadah. Ya, nikmatnya ibadah itu cari. Kalau kita nggak ke masjid, kayaknya ada yang kurang. Kalau kita nggak ke masjid, kayaknya kita bersalah banget. Ya. Ada satu ustaz bilang sama ane nih, Tan, subuh itu kalau kita jamaah, itu kan Allah turunin sebanyak pahala sebanyak orang di sekitar masjid itu, masyarakat di masjid itu. Ada 1000 itu orang di sekitar masjid itu, Allah turunkan rahmat itu 1000 rahmat. Tapi yang sholat di masjid cuma ada 10. Maka 1000 rahmat itu dibagi kepada 10 orang yang datang ke masjid itu. Yang lain yang tidur, yang kagak datang, nggak ada bagian. Masya Allah. Begitu ceritanya. Ini rahasia-rahasia sholat ini. Ya. Jadi ada 1000 rahmat diturunin itu dalam satu kampung di masjid itu. Tapi yang datang 10 orang, yang dapat 1000 itu, 1000 yang turun itu dibagikan kepada 10 orang yang hadir. Banyak banget tuh. Betapa beruntungnya orang yang hadir ke masjid. Begitu ceritanya. Masya Allah. Jadi
di bulan Rajab ini perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak sedekah, perbanyak puasa. Insyaallah Allah akan mengabulkan apa yang Dia janjikan. Setelah Rajab, sebentar lagi Sya'ban, sebentar lagi Sya'ban, sebentar lagi Ramadan. Rajab adalah bulannya Allah, maka berbanyak istighfar. Sya'ban bulannya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Ramadan adalah bulannya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka perbanyaklah. Allah akan turunkan rahmat, maghfirah, ampunan, dan dijauhkan daripada api neraka. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini menambah semangat kita untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada yang di awal tadi, kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan henti, upayakan terus sampai ajal menjemput kita. Karena ajal tidak ada yang tahu, bisa besok, bisa seminggu lagi, bisa entar malam. Ayo, ya. Makanya banyak bertakwa. Kalau entar malam berarti entar jangan lupa tuh. Kalau mau tidur baca zikir. Makanya dianjurin tuh tiap malam kalau mau tidur baca doa, baca zikir-zikir yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena khawatir kita tidur kagak bangun lagi. Tidur. Ya, jangan tidur pulas aja tuh. Jadi ingat tuh masalah tidur. Ntar malam katanya. Ya. Hal yang kecil aja. Hal yang kecil tuh. Kita mau tidur, baca zikir, baca ayat-ayat yang diperintahkan. Al-Fatihah, Qul huwallahu 3 kali, Al-Falaq, An-Nas. Ya, baca ayatul kursi, dibaca. Gitu. Ya. Jadi kalaupun kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tidur dia tidak balik, itu tidur penuh dengan keberkahan, itu tidur penuh dengan rahmat. Insya Allah nanti dalam keadaan husnul khatimah. Demikian yang sedikit ini, semoga manfaat. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah ya Allah ya Ma'bud. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa sallim ala Allah tabaraka wa ta'ala wa li sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan da'imin, hamdan li'afi amdahu wa iqafi wa zidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbana taqabbal wa awsil sawaba ma qara'nahu min al-Qur'anil 'azim wa ma halalna wa ma sabbahna wa ma astaghfarna wa ma sallayna ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala jami'i ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wal awliya wal syuhada'i was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin al muhlisin wa jami'il mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin wal malaikatil muqarrabin. خصوصا سيدنا الشيخ عبد القادر جيلاني سلطان الأولياء وجميع الأولياء والعلماء والأستاذ والأساتذة وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وجدادنا وجداتنا ولا خصوصا من ائتمننا بسببه ولأجله